Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya, Sarul Ramadan dan Muhammad Afif Ramadhani akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu analisis regresi. Analisis regresi dalam statistika merupakan metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Analisis regresi dipakai untuk melakukan prediksi dan ramalan yang digunakan untuk memahami variabel bebas mana saja yang mendapati hubungan dengan variabel terikat dan untuk mengetahui bentuk-bentuk hubungan tersebut. Dalam contoh kasus 1, seorang peneliti menggunakan 5 orang siswa dalam satu penelitian untuk mengetahui besarnya pengaruh antara lama waktu bermain dan nilai ujian harian terhadap nilai ujian tengah semester mereka. Data 5 orangnya sebagai berikut, di mana Y merupakan nilai UTS, X1 merupakan waktu lama bermain, dan X2 merupakan ujian harian. Setelah dihitung manual, maka akan keluar hasil seperti yang ada pada tabel biru. Selanjutnya menghitung A sampai F. A sampai F merupakan angka di mana kita harus menentukan untuk mencari B1, B2, dan juga A-nya. Langkah pertama adalah menentukan A, di mana di A ada angka 19 min 9,2 per 5, di mana ini bisa ada di sini karena dari 19 yang merupakan X1 kuadrat min 9 kuadrat min 5, X1 kuadrat min 5. Min 5 dari mana? Dari jumlah siswa yang akan diteliti atau jumlah N. Dan cara ini akan diurut sampai C, di mana X1 kuadrat min X1 dalam kurung dikuadratkan min 5, X2 kuadrat total X2 kuadrat min X2 dalam kurung dikuadratkan, dan juga total Y kuadrat dikurangi Y dalam kurung dikuadratkan per N. A sampai C akan dilakukan seperti itu. Sementara bagaimana dengan D? Di D ada huruf angka 353 yang berasal dari X1 kali Y, dan kemudian ada angka 9 dan juga 196. Angka ini didapat dari X1, total X1 dan juga total Y, di mana D merupakan X kali total X kali Y min X1 dikali Y per N atau 5. Dan cara ini juga diikuti sampai F, di mana semisal di E itu merupakan X2 kali Y, di mana X2 totalnya 103 dan juga Y totalnya 196 per N. Setelah mencari D, E, F, maka kita harus mencari bagian dari B1. Dalam B1 mencarinya harus sudah ketemu ini semua. Contohnya 13,2 ini dari B dikali 0,2 didapat dari D, dikurangi 7,4 didapat dari E, dan juga 2,6 yang didapat dari F, kemudian diper 2,8 didapat dari A, dikali 13,2 dari B, dikurangi 2,6 dari F dikuadratkan. Untuk pembilang dan penyebut, di bagian penyebut untuk B1 dan B2 sama, yang berbeda hanyalah di pembilang. Jika di B pembilangnya 2,8 didapat dari A, dikali 7,4 didapat dari E, dikurangi 0,2 dari D, dan juga 2,6 dari F. Nanti hasilnya akan ketemu yang B1 min 0,55 dan yang B2 0,62. Bagaimana mencari A? Mencari A dapat dicari dari 196, yaitu total Y, dikurangi min 0,55 dari B1 dikali 9 didapati dari X1, kemudian di min 0,62 dari B2 dikali 103 per N, maka akan ketemu angka 26,39. Selanjutnya akan ditadat di rumusnya, yaitu 2,6 per 39 min 0,5 X1 plus 0,67 X2. Terus dapat diinterpretasikan bahwa rata-rata nilai ujian tengah semester adalah 26,39 saat lama bermain dan ujian harian 0,
kedua, setiap penambahan satu satuan waktu bermain, maka akan menurunkan nilai ujian harian sebesar min 0,55 dengan menganggap nilai ujian tengah semester bernilai konstan. Kemudian, setiap penambahan satu satuan nilai ujian harian, maka akan meningkatkan nilai ujian tengah semester sebesar 0,67 dengan menganggap waktu bermain jam bernilai konstan. Untuk selanjutnya merupakan satu kasus satu yang sudah dikerjakan menggunakan aplikasi IBM SPSS. Dapat dilihat perbedaannya hanya sedikit, contohnya pada 26,411 yang di sini tertulis hanya 26,39 dan juga min 0,55 sama persis seperti B1, dan juga yang agak berbeda dari B2 dari 0,669 yang di sini 0,62. Sorry, yang ini yang salah, yang seharusnya yang 0,67 yang benar. Dari 0,67 mepet dengan 0,669 karena dibulatkan. Oke. Ini adalah penyelesaian melalui IBM SPSS. Selanjutnya, kasus nomor 2 dilanjutkan oleh Muhammad Afif Ramadhani. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan penjelasan tentang analisis regresi linear berganda yang melanjutkan penjelasan dari Mas Syahrul tadi. Di sini saya menjelaskan contoh kasus 2, yaitu di mana seorang guru melakukan perhitungan nilai ujian di dalam suatu kelas di mana nilai UTS dan UAS adalah penentu nilai akhir kelas mereka. Untuk nilainya bisa diperhatikan pada tabel di sini. Lalu untuk menghitung regresi linear berganda, kita harus menemukan A sampai F ini. Lalu setelah menemukan A sampai F ini, baru kita bisa menghitung B1, B2, dan setelah B1, B2 kita bisa menghitung A, dan hasilnya akan menjadi seperti ini. Untuk rumusnya sendiri rumusnya seperti ini. Jadi A sama dengan sigma X1 pangkat 2 sama dengan X1 pangkat 2 dikurangi sigma X1 pangkat 2 dibagi N. N itu adalah jumlah dari tabel yang dibuat. Lalu B1 dan B2 pun rumusnya bisa dilihat seperti ini. Setelah menemukan ini semua, baru nanti bisa dihitung untuk menemukan A dan juga regresi linear bergandanya. Lanjut, untuk menginterpresentasikan hasil dari ini, yaitu adalah rata-rata UTS adalah 1,575. Jadi untuk rata-rata nilai UTS satu kelas itu UAS-nya bernilai 0. Lalu untuk penambahan satu nilai UTS, maka akan menaikkan nilai UAS sebesar 0,22 dengan menganggap nilai UTS bernilai konstan. Setiap penambahan satu satuan nilai UAS, maka akan meningkatkan nilai UTS sebesar 1,22 dengan menganggap nilai UTS adalah konstan. Dan ini adalah penyelesaian melalui IBM SPSS seperti ini. Ini hasilnya. Saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.